Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 9 izin untuk mempresentasikan perancangan dan pengembangan produk dispenser untuk lansia yang diampu oleh Bu dosen Hilma Raimona Zadi PhD. Nah, di sini selanjutnya ada berisikan anggota di kelompok 9. Yang pertama itu Tiffany Alandari, yang kedua Muhammad Fatihillah, saya sendiri, dan ketiga Sri Rahma Fikri, dan yang keempat Lutfi Diwayu Sujat. Lalu selanjutnya di bab 1 kita akan membahas tiga aspek. Yang pertama itu deskripsi umum produk, yang kedua alasan pemilihan produk, dan ketiga pentingnya pemilihan pengembangan produk. Di sini deskripsi umum produk. Produk yang ditawarkan oleh kelompok 9 yaitu dispenser susu otomatis dengan target untuk pria dan wanita yang sudah lanjut usia. Jadi dispenser susu otomatis ini adalah sebuah inovasi industri teknologi yang akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat memudahkan dan memberikan pengalaman baru pada konsumen dalam penggunaan sehari-hari. Selanjutnya di sini adalah apa alasan pemilihan produk dari kelompok 9? Itu pemilihan produk dilakukan melalui pertimbangan menyelesaikan kebutuhan, keinginan konsumen mengenai fungsionalitas dan segala macam. Dari sini kita dapat melihat beberapa alasan pemilihan produk dispenser pembawa susu otomatis dengan sebuah pengembangan yang diberikan desain yang menarik, gampang dipindahkan, mesin tidak mudah rusak dan mudah dioperasikan sehingga dapat menukar susu sesuai dengan keinginan konsumen. Lalu di sini pentingnya pemilihan pengembangan produk. Jadi pemilihan pengembangan produk dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan dapat meningkatkan daya saing, lalu menciptakan efisiensi dan produktivitas dan menciptakan diferensiasi. Dan perkembangan zaman juga mempengaruhi kredibilitas produk bagi konsumen, sehingga pemilihan pengembangan produk yang baik memungkinkan dapat merespon kebutuhan pelanggan dengan menghadirkan solusi yang relevan dan inovatif. Dan di sini dapat juga memenuhi permintaan pasar yang sedang berkembang dan menerapkan pengembangan produk yang terstruktur dan efektif. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 2 mengenai perumusan peluang pengembangan produk dan perumusan vision statement dan mission statement. Perumusan peluang pengembangan produk yang pertama perumusan charter, yaitu menciptakan produk dispenser susu yang dapat membantu lansia dalam menyeduhkan susu tanpa harus menuangkan air panas. Pengumpulan kandidat peluang. Peluang pertama yang kami miliki yaitu dispenser susu yang mampu menakar air dan susu dengan takaran yang sesuai keinginan. Peluang kedua, dispenser susu yang memiliki ukuran yang kecil. Peluang ketiga, dispenser susu yang memiliki tampilan yang menarik. Peluang empat, dispenser susu yang gampang untuk diaplikasikan oleh konsumen. Pemilihan peluang. Inovasi produk yang diinginkan konsumen secara umum, yaitu kualitas material yang bagus, fitur yang mudah dioperasikan, dan praktis. Opportunity statement yang diinginkan dari konsumen, dispenser yang dapat menyeduhkan susu memiliki bahan berupa stainless steel, memiliki sendok otomatis, memiliki penghangat air, dan dapat menakarkan susu dan air secara otomatis, dan memiliki komposisi produk aman sehingga mudah untuk dipindahkan. Perumusan vision statement dan mission statement. Vision statement dari produk kami yaitu pengembangan produk dispenser susu yang dapat membantu lansia dalam menyeduhkan susu secara praktis. Mission statement, deskripsi produk yaitu dispenser susu merupakan kombinasi dari dispenser yang dapat menyuguhkan susu secara praktis dengan mempermudah lansia tanpa harus menuangkan air panas ke gelas, dan lansia hanya perlu menekan beberapa tombol sehingga susu dapat disantap. Proporsi manfaat yaitu produk terbuat dari bahan plastik dan ringan, produk dilengkapi dengan fitur air panas, produk dilengkapi dengan fitur penakar susu, serta produk dilengkapi dengan fitur pengaduk susu. Tujuan utama dari bisnis kami yaitu membantu lansia dalam menghidangkan atau menyajikan susu secara praktis. Dengan menggunakan teknologi yang canggih, menciptakan dispenser susu yang praktis, dan dirancang dengan desain yang semenarik mungkin. Pasar utama kami yaitu lansia yang mengonsumsi susu dengan stakeholder yang dimiliki, yaitu customer lama dan baru, distributor komersial, pemasok bahan baku, marketing sales, dan usaha retail. Baiklah, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3 yang terdiri atas poin pertama yaitu pengumpulan data pernyataan pelanggan dan yang kedua penetapan spesifikasi produk. Yang pertama, pengumpulan data pernyataan pelanggan akan dilakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode survei dengan bantuan menggunakan Google Form yang langsung disebarkan ke calon pelanggan. Di sini dapat dilihat untuk hasil responden di Google Form untuk umurnya paling banyak berada di rentang di atas 70 umurnya. Seberapa sering menggunakan dispenser, eh, banyak 13 orang yang menjawab sering memakai dispenser. Seberapa sering Anda meminum susu, paling banyak itu 5 sering. Dispenser susu seperti apa yang Anda butuhkan,
Yang paling banyak jawabannya adalah dispenser susu yang mampu menakar air dan susu dengan takaran sesuai keinginan. Lalu selanjutnya pertanyaan yang lain, desain dispenser susu apa yang Anda inginkan? Itu opsi 4 dapat dilihat pada layar. Lalu bahan dispenser susu apa yang Anda inginkan itu eh, mayoritas menjawab stainless steel. Lalu fitur apa yang ingin ditambahkan ke dalam produk dispenser susu? Ada banyak yang ingin ditambahkan, itu bisa menyeduhkan teh dan susu sekaligus, memiliki fitur air dingin, bisa menyeduhkan dengan waktu yang ditentukan, memiliki alarm pengingat minum susu, memiliki fitur penghangat air, mampu mendeteksi kapasitas susu, mampu mendinginkan air, dan mampu menakar susu dan teh sesuai keinginan. Lalu untuk sarannya dapat dilihat pada layar. Dan untuk pertanyaan bagaimana tingkat prioritas dalam memilih dispenser susu, orang kebanyakan memilih eh, untuk bahan itu di tingkat 3, ukuran itu tingkat 3, desain tingkat 3, tampilan 3 dan 4, dan untuk harga itu 3. Artinya harganya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Lalu setelah dikumpulkan pertanyaan tadi, dapatkan customer statement and customer needs. Pertama, customer statement-nya fitur-fitur yang sedikit pada dispenser susu. Customer needs-nya, dispenser susu memiliki fitur penghangat air dingin, pengaduk susu, menakar susu sesuai keinginan, menyeduh dengan waktu yang ditentukan, alarm pengingat minum susu, dan deteksi kapasitas susu. 2, customer statement-nya, desain produk yang kurang menarik. Customer needs-nya desain dispenser yang estetik dan memiliki motif-motif indah. 3, customer statement ukuran produk tidak terlalu besar. Customer needs-nya ukuran dari dispenser didesain seminimal mungkin. 4, customer statement-nya produk harus dibuat dengan build quality yang baik. Dengan customer needs-nya itu dispenser harus memiliki material yang kuat dan tahan banting. Terus setelah didapatkan customer needs tadi, dapatkan hierarki customer needs, dapat dilihat pada layar. Untuk yang warna merah itu melambangkan kebutuhan primer, warna hijau melambangkan kebutuhan sekunder, dan warna kuning itu menjelaskan kebutuhan laten. Untuk spesifikasi produk itu akan dilakukan dengan pertama menyiapkan data metrik, 2 menetapkan nilai target yang ideal, dan terakhir evaluasi hasil dan proses. Ke pertama, tabel data metrik didapatkan berdasarkan customer needs tadi. Itu yang paling penting adalah fitur dari dispenser. Dan yang paling tidak penting dengan nilai 1 itu pelayanan pelanggan yang baik. Lalu untuk tabel need metric ini dapat disusun untuk yang bulatan tanpa isi itu bernilai 1, bulatan bulatan tanpa isi itu bernilai 3, bulatan dengan isi bernilai 9, dan untuk tanda segitiga ke bawah itu bernilai 3. Lalu setelah dicari nilainya, untuk value-nya itu paling tinggi adalah fitur dari dispenser berdasarkan dari table need metric yang telah dibuat menggunakan KFD. Lalu selanjutnya untuk spesifikasi akhir dilihat dari model statis produk. Yang pertama itu material berkualitas dan tahan lama, lalu fitur yang berguna dari dispenser, proses pembuatan susu cepat, kapasitas susu dan air yang banyak, pengoperasian tidak sulit, dan terakhir ergonomis dan memiliki dimensi yang proporsional, menghasilkan dispenser pembuat susu yang inovatif. Jadi didapatkan dari spesifikasi akhir ini, konsep desain produk yang terpilih adalah untuk inputnya adalah variabel fungsional yang terkait dengan konsep produk, seperti fitur-fitur dari dispenser, material, dan keseluruhan dimensi bagian-bagian dispenser. Dengan output, dispenser susu memiliki banyak fitur dengan material yang berkualitas dan mudah dioperasikan, serta mudah dibawa bagi lansia. Mungkin cukup sekian untuk bagian bab 3, akan dilanjutkan bab 4. Baik, perkenalkan nama saya Tiffany Alandari. Saya akan menjelaskan mengenai bab 4 dari pengembangan produk dispenser susu oleh kelompok 9. Di bab 4 ini sendiri terbagi atas 6 subbab. Selanjutnya kita akan masuk ke subbab pertama, yaitu desain diagram fungsional produk. Untuk desain diagram fungsional produk dari dispenser susu ini sendiri, itu ada material yang berkualitas, mudah digunakan, dan multifungsi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tampilan layar. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah.
Identifikasi masalah dari kasus ini itu adalah berdasarkan hasil survei, itu terdapat keluhan penggunaan dispenser susu yang dialami oleh lansia, seperti susu bubuk yang berceceran karena tangan lansia bergetar pada saat menyeduh susu, lupa meminum susu, dan lain sebagainya. Berdasarkan identifikasi masalah, maka kelompok 9 itu melakukan pengembangan produk dispenser susu yang mudah digunakan oleh lansia yang mengalami keterbatasan mobilitas. Selanjutnya, berdasarkan identifikasi masalah tadi, kita masuk ke alternatif solusi. Untuk alternatif solusi yang ditawarkan oleh kelompok 9 itu terbagi atas 3 alternatif untuk alternatif 1, 2, dan 3. Ini berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama materialnya, terus bagaimana penakaran susunya, terus bagaimana roda dari dispensernya, terus bagaimana cara memanaskan airnya, terus bagaimana apakah ada sendok otomatis atau tidak, mudah diperbaiki atau tidak, desain produknya berbentuk apa, memiliki sensor untuk mendeteksi kapasitas adanya atau tidak, dan memiliki alarm atau tidak sebagai pengingat waktu minum susu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tampilan layar untuk alternatif masing-masing solusi. Selanjutnya adalah pemilihan konsep subsistem terbaik. Berdasarkan 3 alternatif solusi tadi, dilakukan penyaringan konsep untuk masing-masing alternatif solusinya. Itu berdasarkan beberapa kriteria, ada kriteria pertama itu material yang ringan dan berkualitas. Yang kedua, desain yang menarik, mudah digunakan, mudah diperbaiki, dan multifungsi. Selanjutnya dilakukan perhitungan di mana didapatkan bahwa alternatif 1 itu mendapatkan rank pertama, alternatif kedua rank kedua, dan alternatif ketiga rank ketiga. Maka dari itu didapati bahwa alternatif 1 dan alternatif 2 itu layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya berdasarkan penyaringan konsep tadi dilakukan penilaian konsep. Di mana terdapat juga tadi beberapa kriteria seperti yang tadi, tetapi di sini terdapat weight atau bobot. Nah, untuk material yang ringan dan berkualitas 20%, desain menarik 15%, mudah digunakan 20%, mudah diperbaiki 20%, multifungsi 25%. Dan didapatkan bahwa alternatif 1 mendapatkan ranking pertama dan alternatif kedua mendapatkan ranking kedua. Maka dari itu alternatif 1 merupakan alternatif yang dijadikan pedoman dalam pengembangan produk dispenser susu untuk lansia. Berikut gambar konsep subsistem terpilih dari alternatif 1 berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya di alternatif solusi. Didapatkan bahwa untuk gambaran visual dari alternatif 1 itu adalah seperti ini. Untuk ini adalah tampilan isometrinya, tampilan depan dan tampilan belakang dari dispenser susu konsep terpilih. Selanjutnya dibuatlah struktur produk. Untuk struktur produk ini terbagi atas dispenser yang terbagi atas 3 bagian, yaitu tabung, rangka dispenser, dan roda. Dan tabung sendiri terdiri atas 3 bagian, rangka dispenser sendiri terbagi atas beberapa bagian, dan roda terdiri atas 1 bagian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah bagian dan material penyusun dispenser. Dapat dilihat di gambar ini bahwa ini adalah penutup tabung susu dan tabung air. Ini tabung susu, ini tabung air, ini tombol air, tombol susu, tombol pengaduk, lampu indikator, alarm, dan tempat meletakkan gelas. Untuk bagian belakang sendiri, itu ada terdapat tombol on-off, tombol pengatur air panas, tombol pengatur air dingin. Dan bagian depan sendiri dapat kita lihat itu terdapat pengait sendok, saluran susu bubuk, sama saluran air, serta roda. Selanjutnya, ini adalah bagian dan material penyusun dispenser. Yang pertama itu adalah tabung susu dan air, serta penutupnya itu terbuat dari plastik. Tombol-tombol pada dispenser itu ada plastik dan kabel, karena ini bersifat otomasi. Terus rangka utama dispenser itu stainless steel dan kabel. Di sini terdapat kabel-kabel di dalamnya karena ini merupakan otomasi. Lampu indikator terdapat dari plastik, kabel, dan lampu. Dan untuk alarm itu terdiri dari plastik, kabel, lampu, dan sensor bunyi. Terus tempat meletakkan gelas itu terbuat dari plastik, tempat saluran air dan susu itu terbuat dari plastik, pengait sendok terbuat dari stainless steel, dan roda terbuat dari karet. Sekian penjabaran untuk konsep pengembangan produk dispenser susu bagi lansia oleh kelompok 9. Terima kasih atas perhatiannya. Dikembalikan